Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Good Night YouTube channel. Apa kabar nih teman-teman? Semoga kalian yang menonton video ini selalu diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Pada kesempatan kali ini, aku akan menceritakan tentang arwah yang meneror warga kampung karena urusan di dunianya belum selesai. Kisah ini dialami oleh seseorang yang sebut saja dia adalah Jali. Untuk cerita lebih lengkapnya, silakan simak video ini sampai selesai. Good night. Di dalam cerita ini gue sebut Bapak Jali ini sebagai Jali, biar enak. Jali adalah seorang kepala keluarga. Dia adalah seorang petani yang kesehariannya pergi ke ladang. Sebuah keluarga yang cukup sederhana. Di rumah itu, Jali tinggal dengan istrinya dan dua anaknya. Untuk mencukupi kebutuhan keluarga, dia hanya mengandalkan hasil panen dari sawahnya. Ya, namanya juga petani. Kalau hasil panen ini sukses, ya untung. Tapi kalau gagal ya buntung. Dan mayoritas penduduk yang ada di kampung itu adalah seorang petani. Pada suatu ketika, datang musim hujan. Semua warga kampung yang ada di situ berlomba-lomba untuk menanam padi. Bebarengan dengan itu, anak pertamanya Jali yang cowok ini lulus dari sekolah dasar. Dan dia harus melanjutkan sekolah ke SMP. Otomatis, Jali ini butuh dana lebih untuk membiayai anaknya masuk SMP. Dan juga untuk membeli bibit padi dan pupuk. Uang dari hasil panen kemarin itu hanya cukup untuk membiayai anaknya masuk ke sekolah SMP. Ya nggak cukup sih, sebenarnya itu juga masih kurang. Di sisi lain dia juga harus membeli bibit padi dan pupuk untuk ditanam di ladang. Di sini Jali bingung, dia harus cari uang kemana lagi. Kalau uangnya ini dipakai semua untuk membiayai anaknya masuk SMP, otomatis kan dia tidak bisa membeli bibit padi dan juga pupuk. Nah, kalau tidak bisa beli bibit padi, otomatis dia ini ntar nggak bisa panen. Kalau nggak panen ya nggak ada uang. Akhirnya dia berinisiatif untuk meminjam uang pada tetangga sebelah rumahnya. Tapi waktu itu kondisi keuangan tetangganya ini juga sama. Uangnya cuma pas-pasan. Jadi dia nggak bisa memberi pinjaman pada Jali. Tanpa berputus asa, Jali pergi ke tetangga yang lainnya dengan tujuan sama. Tapi dengan hasil yang sama juga. Dari sini Jali benar-benar nggak tahu dia harus cari uang kemana lagi. Lalu ada salah satu warga di kampung itu menyarankan Jali untuk pinjam uang pada Bu Ani. Bu Ani adalah warga di kampung situ. Dia orangnya sangat kaya dan dia juga sudah biasa meminjamkan uang pada orang lain. Tapi dengan bunga yang semaunya. Dalam artian Bu Ani ini adalah seorang rentenir. Mendengar saran itu, si Jali berpikir, apa benar aku harus pinjam uang pada Bu Anik? Dia kan rentenir. Karena memang itu adalah jalan satu-satunya, akhirnya dia memutuskan untuk pergi ke rumah Bu Anik dengan tujuan untuk meminjam uang. Keesokan harinya, diam-diam dia pergi ke rumah Bu Anik tanpa sepengetahuan istrinya. Karena kalau istrinya tahu, pasti istrinya akan melarang. Karena istrinya Jali juga tahu kalau Bu Ani ini adalah seorang rentenir. Sesampai di depan rumah Bu Ani, si Jali ini mengetuk pintu pagarnya. Hingga akhirnya Bu Ani keluar dan mempersilahkan Jali untuk masuk ke dalam. Sesampainya di dalam itu, Jali menjelaskan pada Bu Ani maksud tujuannya ke rumah ini. Kalau dia sedang butuh uang dan ingin meminta pinjaman pada Bu Ani. Dia berjanji, dia akan membayar hutang ini nanti kalau setelah panen. Tanpa keberatan, Bu Ani memberi Jali pinjaman sesuai yang dia butuhkan. Uang yang dipinjam Jali itu sebenarnya gak banyak sih. Tapi dia harus mengembalikan uang itu lebih banyak 50%. Gila gak tuh? Misalkan nih, waktu itu Jali pinjam uang ini 1 juta. Dan dia harus mengembalikan uang itu sebanyak 1,5 juta. Berhubung waktu itu Jali ini emang benar-benar butuh uang. Jadi gak apa-apa lah. Lagian hasil panen nanti juga cukup kalau untuk membayar semua ini. Setelah itu dia pulang dan masalah keuangan Jali sudah selesai.
Sesampainya di rumah, Jali tidak bilang sama istrinya kalau uang ini dia dapat dari Bu Anik. Dia bilang ke istrinya kalau uang ini dapat pinjaman dari teman yang ada di kampung sebelah. Setelah itu, dia menggunakan uang itu untuk kebutuhannya, untuk menyekolahkan anaknya, untuk membeli bibit padi dan pupuk, dan keperluan sehari-hari. Hari berganti hari, hingga berganti bulan. Padi yang ditanam Jali itu ternyata gagal panen. Bukan hanya Jali yang gagal panen, tapi beberapa warga lain juga. Sampai di sini, Jali benar-benar bingung. Bagaimana dia akan mengembalikan uang yang dipinjam pada Bu Anik tempo lalu? Sampai-sampai dia ini ikut bekerja sebagai buruh tani di sawah orang lain. Tapi gaji buruh berapa sih? Waktu itu hanya 30.000 per hari, dan tidak setiap hari ada. Seiring berjalannya waktu, tibalah saatnya Jali harus membayar hutangnya pada Bu Anik. Dan saat itu, Jali ini belum ada uang. Jali dan istrinya tidak tahu harus cari uang kemana lagi. Karena setahu istrinya Jali ini meminjam uang pada temannya yang ada di kampung sebelah. Dia meminta pada Jali untuk pergi ke temannya itu untuk meminta keringanan. Akhirnya Jali pergi tuh ke rumah Bu Anik dengan tujuan bukan membayar hutang tapi meminta keringanan. Bu Anik memberinya keringanan 1 bulan, tapi dengan syarat. Kalau bulan depan Jali ini tidak bisa membayar lunas, barang-barang yang ada di rumahnya Jali itu terpaksa akan disita. Karena menurut Jali itu adalah jalan satu-satunya, akhirnya dia menerima syarat yang diberikan sama Bu Anik itu. Dengan keadaan yang lemas, dia balik pulang. Sesampainya di rumah, dia memberitahukan pada istrinya kalau temannya bisa memberi keringanan 1 bulan. Mendengar itu, istrinya Jali ini merasa sedikit lega, tapi tidak dengan Jali. Selama 1 bulan itu, Jali dan istrinya mati-matian untuk mencari uang. Dia ikut menjadi kuli bangunan, sedangkan istrinya, dia berjualan gorengan keliling kampung. Singkat cerita, 1 bulan sudah berlalu. Jali dan istrinya hanya bisa mendapatkan uang setengah dari jumlah yang dipinjam itu. Sang istri yang tidak tahu akan hal itu, dia meminta pada Jali untuk membayarkan setengahnya dulu pada temannya. Dengan perasaan bingung, dia pergi ke rumah Bu Anik dengan tujuan untuk meminta keringanan lagi. Karena saat ini dia hanya mempunyai uang sekian. Bu Anik memberinya keringanan lagi, tapi dengan sebuah syarat, yaitu bunganya bertambah 50% dari jumlah yang kurang itu. Misal nih, awalnya Jali kan pinjam uangnya 1 juta. Tapi sekarang dia cuma punya uang itu setengahnya, alias 500.000. Berarti kan kurang 1 juta tuh. Dan bulan depan, Jali ini harus membayar sejumlah 1,5 juta lagi. Makin gila lagi nggak tuh? Di sini Jali merasa keberatan. Dia memohon pada Bu Anik agar bunganya tidak ditambah lagi. Tapi Bu Anik malah bilang gini, kalau nggak mau ya nggak apa-apa, tapi kamu harus bayar lunas sekarang juga. Kalau nggak bisa bayar lunas sekarang, barang-barangmu akan disita. Ini adalah pilihan yang sangat berat bagi Jali. Hingga akhirnya, dia menerima syarat yang diberikan oleh Bu Anik itu. Dengan keadaan lemas, dia pulang. Sesampainya di rumah, sang istri bertanya, "Gimana Pak? Udah dibayarkan?" "Udah kok Bu." "Nggak apa-apa kan Pak kurangannya menyusul?" "Nggak apa-apa Bu, tenang aja, biar sisanya Bapak sendiri nanti yang cari," jawab Jali tanpa memberitahu semua ini kepada sang istri. Kali ini, Jali harus menanggung semua itu sendiri, karena dia tidak mau membebani istrinya yang tidak tahu apa-apa. Hari-hari dia lalui dengan penuh beban. Dia selalu memikirkan resikonya nanti kalau nggak bisa bayar. Pada suatu hari, ketika Jali akan pergi ke kampung sebelah untuk nguli. Di perjalanan dia melihat ada 3 orang yang sedang menuju ke salah satu rumah warga di kampung sebelah. 2 di antaranya berpakaian seperti preman dengan menggunakan mobil pickup. Dan benar, ternyata 3 orang itu sedang menuju ke salah satu rumah warga. Sesampainya mereka ini di depan rumah warga, brak brak brak.
Mereka mengetuk pintu rumah itu dengan sangat keras sambil bilang, "Woi, Bari, keluar, bayar hutangmu." Sepertinya nama pemilik rumah itu adalah Bari. Tidak lama kemudian, pemilik rumah membukakan pintu dan terdengar preman itu bilang, "Ayo, bayar hutangmu." Ucap salah satu preman itu sambil dia menadahkan tangannya. Dengan gugup, si pemilik rumah menjawab, "Maaf pak, saya belum ada uang. Tolong kasih waktu." Jawab pemilik rumah itu memohon welas asih. "Kamu itu udah 2 bulan gak bayar. Kamu mau minta waktu berapa lama lagi?" Jawabnya dengan penuh emosi. Kemudian salah satu preman itu memerintahkan pada 2 temannya untuk mengambil barang-barang yang ada di rumah itu. Kemudian diangkut ke dalam mobil pickup. Setelah itu dibawa. Sedangkan pemilik rumah itu, dia masih sibuk dengan istrinya yang waktu itu sedang pingsan. Kejadian ini disaksikan beberapa tetangganya. Setelah 3 preman itu pergi, para tetangga berdatangan dan memintanya agar sabar atas kejadian ini. Melihat kejadian itu, Jali bertanya dengan salah satu orang yang berada di lokasi itu. "Bu, itu kenapa kok barang-barangnya pada dibawa? Dia nggak bisa bayar hutang sama tetangga desa. Emang dasar rentenir tuh orang, muka cepat mati." Jawabnya dengan kesal. Melihat kejadian ini, Jali merasa takut. Bagaimana nanti kalau dia juga tidak bisa bayar hutang pada Bu Anik, si rentenir itu? Kemudian Jali melanjutkan niatnya untuk pergi nguli. Nah, beberapa minggu kemudian, terdengar kabar kalau Bu Ani meninggal dunia. Semua warga tidak tahu kenapa Bu Ani ini meninggal dunia. Padahal sebelumnya Bu Ani ini terlihat sehat-sehat saja. Menurut tetangga sebelah rumahnya, Bu Ani ini meninggalnya secara tiba-tiba dan tanpa sakit apapun. Jadi tiba-tiba meninggal gitu aja. Sore itu Jali pergi ke rumah Bu Ani untuk ikut mengurus jenazahnya. Dan sore itu, di rumah Bu Anik tidak terdapat banyak warga yang juga ikut mengurus jenazahnya. Karena mungkin kebanyakan warga kampung sudah terlanjur tidak suka dengan kelakuan Bu Anik sebagai rentenir. Sesampainya di sana, terlihat hanya ada Pak Ustadz dan pihak keluarganya. Lalu Jali ikut memandikan jenazah Bu Anik. Dan sepertinya Bu Anik ini meninggalnya secara tidak wajar. Pas dimandikan itu, darah terus mengalir dari kedua lubang telinganya dan 2 lubang hidungnya. Sampai selesai dimandikan pun darah itu masih tetap mengalir. Hingga akhirnya Pak Ustadz memutuskan untuk memakamkan Bu Anik ini besok aja, dengan tujuan agar darah yang mengalir itu mampet dulu. Tapi sampai tengah malam darah itu tidak juga mampet. Sampai-sampai nih, kain kafan yang di bagian kepala ini udah merah semua karena basah oleh darah. Karena kain kafan itu sudah basah dilumuri oleh darah, keesokan harinya Jali diminta Pak Ustadz untuk membeli kain kafan baru untuk digantikan sebelum dimakamkan. Karena pagi itu jenazah Bu Anik ini sudah basah dilumuri oleh darah, Pak Ustadz mengajak mereka semua yang ada di situ untuk memandikan ulang. Tapi meskipun sudah selesai dimandikan, darah itu masih tetap saja keluar dari 2 lubang telinga dan 2 lubang hidung. Nah, karena memang darah tidak bisa mampet, akhirnya mereka semua memutuskan untuk tetap membawa jenazah Bu Anik untuk dimakamkan. Jenazah Bu Anik kemudian dimasukkan ke dalam keranda dan dibawa ke pemakaman dengan dipikul sanak familinya. Sesampainya di kuburan yang sudah disiapkan, mereka membuka keranda itu. Dan kain kafan di bagian kepala ini sudah basah dilumuri oleh darah yang terus keluar dari lubang telinga dan hidung. Entah apa yang sebelumnya terjadi pada Bu Anik hingga dia bisa jadi seperti ini. Jenazah Bu Anik kemudian diangkat dari keranda dan dimasukkan ke liang lahat dengan kondisi yang seperti itu, kondisi berlumuran darah. Sungguh kasihan melihat keadaan keluarga Bu Anik. Tidak banyak warga yang ikut memakamkannya. Hingga 7 hari tahlilan pun tidak. Setelah meninggalnya Bu Anik itu, Jali ini merasa antara senang dan kasihan.
Senang karena dia masih punya banyak waktu untuk mengembalikan hutangnya, dan kasihan karena melihat keluarga yang ditinggalkan. Rumah sebesar itu sekarang hanya ditempati suami almarhumah Bu Anik seorang diri dan tidak dengan anaknya. Menurut tetangganya, anak almarhumah memang sudah lama tidak tinggal di rumah itu karena dia tidak suka dengan kelakuan ibunya sebagai rentenir. Anaknya lebih memilih untuk tinggal bersama neneknya yang sederhana. 7 hari setelah meninggalnya Bu Anik itu, rumahnya terlihat selalu sepi. Pintunya selalu tertutup. Entah suaminya ini kemana. Pernah ada satu warga yang melihat suaminya Bu Anik ini sedang berjalan mengelilingi rumahnya dengan hanya menggunakan celana dalam. Entah apa yang dia lakukan. Yang jelas, suaminya itu terlihat seperti orang dalam gangguan jiwa. Karena banyak warga yang tidak suka dengan sifat Bu Anik, kebanyakan warga tidak memperdulikan soal itu. Bahkan, kebanyakan warga malah merasa senang atas meninggalnya Bu Anik itu, terutama yang masih mempunyai hutang. Sekitar 10 hari setelah meninggalnya Bu Anik, tepatnya tengah malam, ketika Jali sedang tidur, tiba-tiba terdengar ada suara orang yang mengetuk pintu rumahnya hingga membuat Jali terbangun. Karena mungkin itu adalah tetangganya yang butuh bantuan, Jali segera membukakan pintu rumahnya. Setelah pintu dibuka, ternyata kosong. Tidak ada satu orang pun yang terlihat. Jali tidak berpikir ke sana dulu. Dia mengira, ya mungkin tadi itu emang tetangganya. Karena Jali lama membuka pintu rumahnya, akhirnya dia sudah pergi. Kemudian Jali kembali melanjutkan tidurnya. Keesokan harinya, ketika Jali ini akan pergi ke ladang, pas ngelewatin depan rumahnya Bu Anik, dia ini melihat suaminya Bu Anik ini sedang sibuk mengangkat barang-barang ke dalam mobil pickup. Sepertinya dia ini akan pindah rumah. Lalu Jali bertanya, "Mau dibawa kemana, Pak? Mau pindahan ya?" "Enggak, Pak Jali. Mau dijual, soalnya penuh-penuhin rumah." "Oh gitu, kirain mau pindahan. Ya udah Pak, monggo, saya ke sawah dulu." Ucap Jali, kemudian dia lanjut ke ladang. Malam harinya, kejadian itu terulang lagi. Saat sedang tidur, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu rumahnya lagi, hingga membuat Jali dan istrinya ini terbangun. Pak, siapa malam-malam gini ketuk-ketuk pintu?" tanya istrinya Jali. "Nggak tahu Bu, biarin aja. Semalam juga ada yang ketuk-ketuk pintu, tapi pas bapak buka nggak ada siapa-siapa," jawab Jali dengan keadaan ngantuk. Akhirnya mereka membiarkannya. Lagian, ngapain juga orang malam-malam ketuk-ketuk pintu? Emang nggak ada hari siang apa? Ganggu orang tidur aja. Besoknya, ketika Jali ini sedang sibuk dengan kopinya sebelum berangkat ke ladang, tiba-tiba istrinya yang baru pulang dari pasar itu bilang ke Jali, katanya banyak warga desa yang pintu rumahnya juga diketuk pada malam hari. Dan banyak dari warga juga bilang kalau mereka didatangi arwah Bu Anik untuk menagih hutang. Mendengar itu Jali tidak percaya. Lagian, mana ada orang yang sudah meninggal masih menagih hutang? Kan gak logis aja gitu. Setelah kopi sudah dihabiskan, Jali segera pergi ke ladang untuk mencangkul sawahnya yang sudah sekian lama tidak ditanami. Di ladang, Jali bertemu dengan salah satu warga yang waktu itu juga sedang di ladang. Dan dia juga mengatakan hal yang sama dengan istrinya tadi, bahwa warga kampung sini banyak yang didatangi arwah Bu Anik. Jali masih tidak percaya dengan semua itu. Dia segera menyelesaikan niatnya untuk mencangkul sawahnya. Sepulang dari sawah, dia ini melihat ada sebuah mobil pickup yang sedang menurunkan barang di depan rumahnya Bu Anik. Lalu Jali bertanya pada sopir pickup itu, "Loh Pak, barang-barangnya kok dibawa balik? Bukannya kemarin ini udah dijual ya sama pemiliknya?" Menurut sopir pickup, memang dia yang membeli semua barang-barang ini. Tapi setelah membeli barang-barang ini, dia selalu didatangi oleh sosok wanita
yang memintanya untuk mengembalikan semua barang-barang ini. Mendengar itu Jali tidak habis pikir. Apa jangan-jangan Bu Anik ini gentayangan? Dan benar saja, lama-kelamaan Jali ini akhirnya mendengar dengan telinganya sendiri kalau warga kampung banyak yang rumahnya ini diketuk pada malam hari. Beberapa malam selanjutnya, kalau sudah lebih dari jam 8 malam, kampung itu sepi banget karena warga tidak ada yang berani keluar rumah. Kejadian itu berlangsung beberapa hari, hingga akhirnya Jali yang mengalami sendiri. Tepat jam 1 malam, terdengar ada suara orang yang mengetuk pintu rumahnya. Mendengar pengakuan dari beberapa warga sebelumnya, awalnya Jali tidak berani membuka pintu rumahnya. Tapi di sisi lain dia juga penasaran, apa benar arwah Bu Anik ini gentayangan hingga mendatangi beberapa rumah warga. Jali yang kebetulan malam itu sedang tidur di ruang tamu, dia segera membuka pintu rumahnya untuk membuktikannya. Setelah pintu dibuka, ternyata tidak ada siapa-siapa. Tapi tepat di sebelah pintu, terlihat ada sebuah bayangan orang yang sedang berdiri yang tersorot lampu, tapi tidak ada wujudnya. Bersamaan dengan itu, terdengar suara lirih dari seorang wanita. Bayaran utangmu, bayaran utangmu, bayaran utangmu. Bayar hutangmu, bayar hutangmu, bayar hutangmu. Mendengar ada suara tapi tidak ada wujudnya, Jali segera menutup kembali pintu rumahnya. Sambil dalam hati dia bilang, "Iya Bu Anik, saya akan bayar." Karena memang banyak warga desa yang diteror arwah Bu Anik, seluruh warga kampung kompak untuk patungan untuk membantu orang-orang yang masih punya hutang pada Bu Anik. Karena menurut Pak Ustadz di kampungnya, semua ini bisa diselesaikan kalau hutang-hutang Bu Anik ini sudah dibayarkan. Setelah mendapat bagian dari patungan warga itu, Jali dan beberapa warga kampung lain datang ke rumah Bu Anik dengan tujuan untuk membayarkan hutangnya itu pada suaminya. Tapi pagar rumah Bu Anik ini selalu tertutup, begitu juga dengan pintu rumahnya. Para warga bingung nih, kemana mereka harus membayarkan hutang-hutangnya kalau rumahnya saja tidak pernah terbuka. Apa harus bayar hutang ke kuburannya Bu Anik? Itu nggak mungkin. Akhirnya, para warga berinisiatif untuk membayarkan hutangnya itu pada pihak keluarganya, yaitu anaknya, yang waktu itu masih tinggal bersama neneknya. Anaknya Bu Anik menolak uang dari warga itu, dan dia bilang kalau semua ini sudah diikhlaskan. Tapi, warga tetap memberikan uang itu pada anaknya, dengan tujuan agar mereka ini tidak diteror arwah Bu Anik lagi. Jadi mau tidak mau, anaknya Bu Anik tetap menerima uang dari warga itu, tapi hanya pokok dari pinjamannya aja, tidak dengan bunganya. Setelah dibayarkan, beberapa hari selanjutnya arwah Bu Anik sudah tidak pernah menghantui warga kampung. Dan tepat 40 hari setelah meninggalnya Bu Anik tempo lalu, terdengar kabar kalau suaminya Bu Anik ini juga meninggal dunia di dalam rumahnya sendiri, tanpa diketahui penyebabnya. Rumah sebesar itu akhirnya sekarang menjadi kosong. Pihak keluarganya, termasuk anaknya, mereka tidak mau menempati rumah itu karena rumah itu dibangun dari hasil rentenir ibunya. Sampai saat ini nih, udah puluhan tahun, rumah itu masih saja dibiarkan kosong oleh warga dan tidak ada yang berani menggusur atau merobohkannya. Meskipun rumah itu sekarang sudah tidak layak pakai. Beberapa atap dari rumah itu sudah roboh dan hampir di seluruh temboknya sudah ditumbuhi oleh lumut dan beberapa rumput liar yang menjulang tinggi di sekitar rumahnya. Tahu nggak kenapa warga tidak menggusur dan merobohkan rumah itu? Karena banyak pengakuan dari warga kalau rumah itu berhantu. Mungkin arwah Bu Anik masih menempati rumah itu bersama suaminya. Di malam-malam tertentu, tidak banyak dari warga yang pernah melihat kalau kipas angin atap di rumah itu tiba-tiba berputar sendiri. Begitupun dengan lampunya.
Padahal rumah itu sekarang tidak ada saluran listriknya. Dan gak cuma itu. Beberapa warga juga sering mendengar ada suara orang yang sedang menangis di dalam rumah itu. Tangisannya ini seperti orang yang sedang kesakitan. Lantas, kenapa warga tidak ada yang berniat membantu atau menolongnya? Ya karena semua itu emang dibiarkan, biar kapok. Karena sebelumnya, warga memang tidak suka dengan pemilik rumah itu yang suka menggandakan uang seenaknya sendiri. Jangankan warga, anaknya sendiri pun tidak suka dengan ibunya sebagai rentenir semasa hidupnya. Sampai dia tidak mau menempati rumah sebesar itu.